Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih sempat mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Saya akan menyampaikan tentang ayat-ayat yang menyebutkan kata bulan dalam Al-Quran dan hadis. Bulan selalu menemani kita di malam hari saat beraktivitas menghentikan tugas matahari, dan bulan merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai cahaya penerang, dan bulan banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran yang pertama yaitu Al-Baqarah ayat 189 yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit ini adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebijakan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi, kebijakan itu ialah kebijakan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Yang kedua yaitu Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu berada di dalam garis edarnya. Yang ketiga yaitu An-Nahl ayat 12 yang artinya, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. Yang keempat yaitu Ar-Rahman ayat 5 yang artinya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Yang kelima yaitu Al-An'am ayat 96 yang artinya, dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Yang keenam yaitu Asy-Syams ayat 2 yang artinya, dan bulan apabila mengelilinginya. Yang ketujuh yaitu Al-Mutasir ayat 32 yang artinya, sekali-kali tidak demi bulan. Yang kedelapan yaitu Al-Insyiqaq ayat 18 yang artinya, dan dengan bulan apabila jadi purnama. Yang kesembilan yaitu Surah Fatir ayat 13 yang artinya, dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang berbuat demikian inilah Allah Tuhanmu, kepunyaannya lah kerajaan, dan orang-orang yang kamu seru atau sembah selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit air. Yang ke-10 yaitu As-Zumar ayat 5 yang artinya, dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia menutupkan malam atas siang, dan menutupkan siang atas malam, dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Yang ke-11 yaitu Al-Qiyamah ayat 8 yang artinya, dan apabila bulan telah hilang cahayanya. Yang ke-12 yaitu Al-Qiyamah ayat 9 yang artinya, dan matahari dan bulan dikumpulkan. Yang ke-13 yaitu
Ankabut ayat 61 yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menjadikan langit dan bumi dan mewujudkan matahari dan bulan, tentu mereka akan menjawab Allah, maka tetaplah mereka dapat dipalingkan dari jalan yang benar. Yang ke-14 yaitu Yasin ayat 40 yang artinya, tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Yang ke-15 yaitu Al-Furqan ayat 61 di mana artinya yaitu, Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Yang ke-16 yaitu Al-A'raf ayat 54 yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia bersemayam di atas arsy, Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepadanya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang ke-17 yaitu Al-Hajj ayat 18 yang artinya, apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud apa yang telah ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-pohonan, binatang-binatang yang melata, dan sebagian besar daripada manusia, dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya, dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yang ke-18 yaitu Al-Qamar ayat 1 yang artinya, telah dekat datangnya kiamat dan telah terbelah bulan. Selanjutnya yaitu hadis-hadis. Yang pertama yaitu dari Ibnu Mas'ud yang artinya yaitu, bulan terbelah menjadi 2 bagian pada zaman Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis Hurairah Bukhari nomor 4864. Yang kedua yaitu At-Tirmizi dari sahabat Anas. Beliau berkata yang artinya, penduduk Makkah meminta kepada Nabi SAW bukti. Akhirnya bulan terbelah di Makkah menjadi 2 bagian. Lalu turunlah ayat, telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Yang ketiga yaitu sabda Nabi SAW yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 ayat atau tanda di antara ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang, ataupun karena kehidupan atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga tersingkap kembali. Jadi sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.